Terus, Mas kok nggak bisa, Mas? Ika nggak bisa. Maaf kalau Ika belum bisa kasih apa yang ibu mau. Tapi semoga mama bangga sama mama ya. Gak usah dipusingin. Ada mama di sini yang ngebantu kamu. Buat saya ibu itu support system terbaik saya, teman terbaik saya, sahabat dunia saya, dan orang yang paling punya kontribusi besar dalam hidup saya. Pokoknya luar biasa lah buat ibu, soalnya kan ibu itu kan yang mengandung kita dari awal sampai 9 bulan. Buat ibu itu luar biasa banget dah. Kita bekerja di perusahaan ini juga atas doa restu dari ibu ketika kita ngelamar kerja, dan pastinya tiap hari juga kita didoakan tiap pagi. Beliau itu penyayang, orang yang luar biasa sabar, terus tegas ya. Beliau tegas dan wanita yang sangat tegar. Itu yang saya lihat dari sosok mama. Hebat, itu satu kata, hebat. Karena kenapa saya bilang hebat? Dengan seorang ibu itu anak-anak banyak yang sukses gitu ya. Karena ibu bisa berperan sebagai bapak, tapi kalau bapak kadang ya belum tentu bisa berperan sebagai ibu. Beliau tuh segalanya buat saya ya. Beliau orang yang sangat saya sayangi, selalu mendukung ya, mendoakan dari kecil. Ika nggak bisa. Rasanya tuh kalau mau ngapa-ngapain tanpa doa dari beliau tuh kayak ada hal yang kurang gitu. Saya nggak bisa, pokoknya harus ada doa dulu dari ibu. Ada amazingnya saya itu pernah suatu ketika lagi bener-bener kayak pengen nyerah, terus capek dengan banyak hal, dengan karir, dengan impian saya, terus dengan banyak hal, pokoknya itu capek, ngerasa capek banget. Tapi tuh ibu kan bukan tipe orang yang apa ya, word affirmation yang bakal bilang nggak apa-apa nah gini-gini. Tapi tuh pernah suatu ketika saya cuma pulang ke rumah, terus saya bilang saya tidur, terus ibu tuh biasanya nggak suka dipeluk ya, tapi mungkin karena ibu tuh ngerasa kayaknya anak gue kenapa gitu, terus tiba-tiba dipeluk, dan itu buat gue momen amazing gue, karena dia tanpa gue ngomong tahu kalau gue sedang nggak baik-baik aja. Dia adalah istri sekaligus ibu dari anak saya. Dia adalah salah satu wanita istimewa di hati saya setelah ibu saya, ibu kandung saya. Jadi dengan cintanya dan tulus ikhlasnya, saya merasa nyaman dan bahagia bersama istri saya. Ya selalu berharap dan berdoa semoga panjang umur dan sehat selalu buat ibu. Ibu dari anak saya itu adalah yang saat ini mendampingi saya dan selalu mensupport saya dan selalu mengingatkan saya apabila saya berada pada situasi yang sangat down ataupun dalam situasi yang sangat gelap lah. Untuk mendidik anak, mengajari anak dari pagi sampai dia tidur lagi, otomatis memang tanggung jawab saya. Selain tanggung jawab saya sebagai karyawan di tempat saya bekerja ini. Tapi ya semua kalau dilaksanakan dengan happy, dengan fun, dengan apapun itu yang terjadi, ya semua akan bisa terlalui. Ya dukungan dari mamaku, doa mungkin salah satunya dari mamaku. Tanpa itu semua ya apalah aku gitu. Mamaku yang selalu motivasi buat aku bisa terus. Ayo kamu bisa. Kalau kamu capek, ya kamu istirahat. Kalau kamu lelah, ya udah istirahat aja. Itu sih yang selalu diingetin. Gak usah dipusingin. Ada mama di sini yang ngebantu kamu. Ya, dukungan istri sangat mensupport
ke karir saya itu. Jadi gimana caranya dengan segala kesalahan atau gunjang-ganjing dalam kehidupan kerja itu kita bisa, istri saya bisa support dan membiarkan saya untuk bekerja dengan tenang tanpa memikirkan yang di rumah. Walaupun istri saya juga bekerja, bahkan menurut saya bebannya dia lebih banyak. Karena apa? Kalau saya cuman tahunya di kantor kerja, terus mas kok nggak bisa mas? Kita tahu laki-laki itu di kantor cuman kerja, pulang jam 5 sampai rumah, istirahat, tidur. Tapi bagi seorang wanita, ketika dia bekerja di rumah, dia terus bekerja ngurusin rumah walaupun istri kita juga kerja. Bahkan dia, saya sadar dia bekerja di rumah itu setelah pulang kerja sampai jam 12 malam. Itu tiap hari dilakukan seperti itu. Tentu ini ya, ibunya anak-anak ya. Saya mengerti benar-benar bahwa ibu itu sangat penting ya buat anak-anak gitu. Kondisi sakit, jadi kondisi sakitnya ibu itu benar-benar bikin anak-anak itu jomplang. Dalam artian dia bisa nerima kasih sayang seorang ayah ya, tapi tidak bisa dilupakan itu kasih sayang seorang ibu. Panduan di rumah itu kan kalau kita nggak ada itu kan sama orang tua ibu kan ya. Kalau saya nggak ada di rumah pasti ibu. Nah, saya sempat berpikir bahwa ya kalau posisi ibu sedang sakit gitu, siapa yang mau memandu atau jadi mau menjaga anak-anak lah di rumah gitu. Karena posisi kita kan nggak ada di rumah gitu. Yang jelas pejuang. Roda itu selalu berputar. Insya Allah kalau misalnya rezeki itu punya kamu, gak akan pernah ketukar nak gitu. Jadi kamu gak perlu khawatir, kamu gak perlu untuk menjatuhkan orang lain dengan cara yang gak benar. Ya udah, kamu harus bisa tetap survive. Insya Allah kalau rezeki itu punya kamu, udah gak akan ada orang yang bisa mengambil rezeki itu dari kamu. Insya Allah bismillah aja nak, kamu kerja yang baik, kamu kerja yang amanah, terus kamu juga jujur, udah insya Allah bismillah Allah akan kasih jalan buat rezeki kamu. Ya, itu sih pesanan dari ibu, intinya kerja yang baik, jangan tangan panjang, pokoknya jalanin dulu, apapun masalahnya itu kan di kerjaan, penting nikmati aja. Ya, harapan saya tetap support dan minta doa restu dari ibu kandung saya maupun dari istri saya sendiri. Karena aku seorang working mom, jadi aku ninggalin anakku di rumah nih sama mamaku. Alhamdulillahnya aku sama mamaku itu solid. Mamaku juga siap support apapun keputusan dan jalan hidup yang aku jalani saat ini. Jadi peran mamaku tuh besar banget untuk support aku, nge-backup aku di rumah, bantu untuk ngejagain anakku juga di rumah selagi aku kerja di kantor. Pengen anaknya sukses, hidupnya udah enak, punya kerjaan yang enak, karir atau jabatan dan segala macam gitu ya. Tapi ibu nggak pernah bilang itu sih. Ibu cuma selalu bilang yang penting kamu sehat. Udah itu aja sih. Mereka memberikan semangat, mereka melepaskan anaknya sendiri, itu salah satu kontribusi sih menurut saya. Dibanding mereka harus ego dengan saya tidak boleh keluar dari Palembang, seperti itu sih. Yang pertama tentunya menjaga kondisi fisik saya dulu harus kuat. Kondisi mental saya dulu harus jadi ibu yang hebat. Nah, selanjutnya fisik saya udah sehat, mental saya udah baik. Saya yakin saya bisa terus bekerja, menjadi karyawan yang baik, mengerjakan pekerjaan saya dengan sesuai dengan job desk yang tepat waktu. Harapan kedepannya ya buat ibu saya, alhamdulillah terima kasih sudah support terus anaknya dalam nasihat, dalam doa, selalu diberikan
kesehatan, kesabaran, kewarasan, kekuatan. Mungkin dari permohonan maaf ya, karena saya banyak sekali mengecewakan, mulai dari zaman sekolah dulu. Ada momen yang di zaman sekolah waktu itu saya mohon maaf, saya masih belum bisa balas semua cinta ibu sampai dengan sekarang. Terima kasih sih intinya, karena cinta ibu yang luar biasa, saya jadi anak yang istimewa sampai saat ini. Terima kasih sudah membesarkan saya, sudah memberikan bimbingan dari kecil sampai sekarang. Terima kasih juga buat mertua saya, Nek No, sudah memberikan saya pasangan hidup yang sangat baik, sangat sabar. Terima kasih juga buat istri saya yang sudah sangat setia, yang sudah sangat sabar, yang sudah sangat membantu dari proses kecil ke tengah ke besar nantinya. Saya berharap bisa membahagiakan kalian dan anak-anak kita nanti untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan doa tulus ikhlas selama ini. Benar kata orang bahwa kasih ibu sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagikan surya menyinari dunia. Oh ibuku tersayang. Untuk ibu, terima kasih atas pengorbanan, usaha kerja keras ibu, dan doa-doa ibu selama ini yang sudah menyertai langkah saya. Maaf kalau selama ini banyak salahnya, banyak kurangnya. Mudah-mudahan ibu tetap sehat, panjang umur, dan insya Allah saya tetap bisa memberikan yang terbaik buat kebahagiaan ibu. Aku sayang sama kamu. Kalau aku ada salah, maafin ya. Udah menjaga Via, udah jadi ibu buat Via. Rina mau ngomong terima kasih. Yang sabar. Alhamdulillah. Sabar, semoga sehat selalu ya, Ma. Panjang umur. Ya. Amin. Doakan. Ya, maaf kalau ada kekurangan. Enggak ada. Doakan. Kesalahan Mama. Iya, doakan Wika Ikon ini tetap bisa sustain, tetap eksis. Amin. Doanya ya Uti ya. Mbak Rina masih bekerja ya toh. Amin. Pokoknya saya sangat sayang sama mereka. Ya, ibu saya cuma tinggal satu, orang tua tinggal satu ibu. Saya sangat sayang, dan istri saya pun walaupun sakit, saya tetap sayang. Eka cuma nak bilang terima kasih ya Bu. Terima kasih udah sabar. Makasih juga udah selalu ada buat Eka selama ini. Maaf kalau Eka belum bisa kasih apa yang Ibu mau. Eka udah berusaha. Eka udah berusaha, tapi mungkin Allah kasih jalan yang lain, Bu. Eka fokus sama Ibu. Wujudin apa yang Ibu mau. Ama minta maaf ya. Ama minta maaf atas salah-salah kata perbuatan yang menyakiti Nena. Maaf belum bisa membahagiakan Nena. Tapi semoga Mama bangga sama Ama ya. Semoga Mama sehat, bahagia terus ya. Sayang ya Ma sama Ama. Cuma Mama Samir. Doain Ama terus ya. Semoga Ibu selalu sehat. Dikasih panjang umur, sehat, supaya bisa terus mendoakan saya. Karena saya nggak tahu nih, kalau misalkan
ada apa-apa lagi sama ibu kayak kemarin tuh gimana gitu. Mudah-mudahan saya terus sehat, panjang umur, dikasih sama Allah supaya ngelihat saya bisa lulus. Buat mama, makasih banget selama ini udah bantu. Makasih banget udah jadi pendukung ya. Ya tanpa mama tuh kayaknya nggak bakalan bisa itu sampai di titik ini. Tanpa mama tuh mungkin bukan siapa-siapa. Terima kasih banget, pokoknya sayang banget sama mama. Semoga mama selalu diberikan umur yang panjang, semoga selalu sehat, bahagia dunia akhirat. Hari Ibu ya, menurut saya setiap hari adalah hari Ibu, karena seorang anak yang dia lahirkan oleh ibunya berkewajiban untuk berdoa setiap hari untuk orang tuanya, khususnya untuk ibunya. 22 Desember kita semua diingatkan kembali betapa pentingnya seorang ibu bagi diri kita semua. Kewajiban kita untuk selalu berdoa untuk kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Dan dari doa ibu kita menjadi doa yang paling makbul. Jangan lupa kawan-kawan semuanya, di antara rezeki yang mengalir kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, itu pasti tidak lepas dari doa ibu kita. Kepada para ibu yang ada di WKIKON, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Semoga tetap bisa seimbang di dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu di rumah, sebagai istri di rumah, tetapi tetap bisa produktif di perusahaan. Kepada kawan-kawan yang masih punya ibu, tolong jaga pintu rezeki kita dengan selalu berbakti kepadanya. Jangan lupa berdoa untuk surganya, dan insya Allah rezeki kita akan selalu mengalir dengan baik atas doa-doa dari ibu kita. Kepada kawan-kawan yang memiliki istri di rumah yang menjadi ibu bagi anak-anak teman-teman, menjadi istri dari teman-teman yang sekarang berkarya di WKIKON, saya juga ucapkan terima kasih atas supportnya, atas doanya untuk suami, sehingga bisa memberi semangat bagi suaminya untuk berprestasi, berkarya, berdedikasi, menyumbangkan segala pikiran, segala ilmu dan keterampilan bagi kemajuan perusahaan. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu yang ada di rumah yang selalu menyemangati suaminya untuk bisa lebih produktif. Dadah, I love you mama. Love you mom. I love you mama. Love you mama. Love you mama. I love you untuk ibu saya dan ibu dari anak-anak saya. Mama, aku sayang sama mama. Terima kasih, sehat selalu. I love you. Selamat Hari Ibu, mama. Selamat Hari Ibu, love you full.